Indonesia adalah negara nomor 2 yang mempunyai kasus malaria tertinggi di dunia. Salah satu wilayah endemiknya adalah Kabupaten Asmat, Provinsi Papua Selatan. Berkembang di atas lumpur dan rawa, perkampungan Asmat terletak di wilayah pasang surut air laut dengan curah hujan cukup tinggi mencapai 200 hari per tahun. Wilayah genangan air inilah yang menjadi habitat nyamuk malaria atau Anopheles. Kalau bicara soal tantangan hidup di rawa, sudah pasti salah satu yang paling berat adalah nyamuk. Apalagi di Asmat ini dikenal sebagai daerah endemik malaria. Tapi untungnya masyarakat di sini sudah lama punya cara tradisional untuk menanganinya. Jadi hari ini saya diajak ke kebun untuk mencari barang-barang untuk membuat obatnya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Berdampingan dengan nyamuk malaria adalah kenyataan hidup suku Asmat. Kondisi alam yang berbahaya telah mendorong kemampuan mereka dalam bertahan hidup. Oh, di sebelah sini Pak. Nggak jauh ternyata ya. Ini yang kita ambil buahnya? Oke. Jadi ternyata salah satu obat yang bisa digunakan untuk mencegah itu dari buah mengkudu atau kalau di sini disebutnya demor ya Pak? Ya, demor. Nah, ini ada buahnya, ada yang sudah matang, ada yang masih hijau juga. Itu bisa diambil semua karena nanti akhirnya akan diolah. Buah demor atau mengkudu merupakan buah berwarna hijau kekuningan yang memiliki banyak tonjolan kecil pada permukaan kulitnya. Kalau yang masih hijau kecil gini Pak, belum? Itu semua digunakan itu. Ini bisa juga? Iya, bisa. Semut. Jadi emang karena di tengah kebun ya, jadi jangan kaget kalau ketemu semut merah. Cuman hati-hati aja supaya nggak sampai kena gigit. Di bagian di bawah lagi. Semut. Ini yang besar. Yang paling Oke. besar itu. Diserang. Semut merahnya di sini emang agak lain ya. Dia cepat nempel ke kulit. Di rawa seperti ini, saya harus berhati-hati dengan keberadaan serangga. Karena pohon demor menjadi tempat favorit semut merah untuk bersarang pada daunnya. Inilah salah satu tantangannya juga buat ngambilin bahan-bahan buat obat. Itu kita harus melewati rawa-rawa. Dalam. Ya gimana lagi ya Pak? Tapi untungnya ini karena masih siang, jadi di dalam kebun ini masih belum banyak nyamuk yang keluar. Jadi kita aman. Saya menemukan jenis buah demor lainnya. Bahkan, ukuran buahnya lebih kecil dari buah demor yang pertama kami temukan. Ini di atas saya sekarang ada demor lagi, cuman yang ini bangsa kecil ya Pak. Jadi dia meskipun kecil sekali tapi sudah mateng. Nah tapi karena tinggi jadi harus dimiringin dulu. Ini dia demor yang tinggi tadi itu, yang masih kecil tapi udah mateng. Bahkan saya belum petik, baru kesenggol aja udah jatuh. Makanya ini langsung cari-cari tadi di bawah. Nih dapat nih. Suku Asmat biasa memanfaatkan demor mulai dari buah hingga daunnya. Oh, jadi bisa buat dipakai juga ya? Iya, Oh iya. Mencegah penyakit. Jadi nggak cuma buahnya aja, tapi daunnya ini juga bisa dimanfaatkan, bisa dibakar, bisa direbus juga ya Pak? Ya. Selain ramuan, masyarakat Asmat juga mempunyai obat nyamuk bakar alami. Iya. Aduh, nggak tahunya ternyata di sini ada jembatan kayu, cuman emang karena jembatannya terendam, ini airnya lagi naik, jadi nggak kelihatan. Ternyata airnya nih sepaha saya. Jadi di Asmat ini emang dikenal sebagai daerah yang sebagian besarnya itu terdiri dari rawa basah, dan lihat aja nih tumbuhan semak-semaknya itu juga tumbuh tinggi sekali, bahkan bisa setinggi saya tuh yang di situ.
Makanya kenapa di sini nggak semua tanaman itu bisa tumbuh dengan baik. Tapi ini ada satu pohon po atau pohon sukun yang tumbuh tinggi sekali yang akan saya ambil salah satu bagiannya untuk obat nyamuk. Tanaman po'o atau sukun adalah salah satu tanaman yang mampu beradaptasi dengan lingkungan rawa. Nah, ini adalah buah sukun yang gagal bertumbuh, jadinya jatuh duluan dia. Nah, ini disebutnya po fetching dan ini bisa dikeringkan untuk dijadikan obat nyamuk. Jadi kita ambil yang udah jatuh-jatuh, karena kalau manjat pohonnya setinggi itu kita nggak bakalan bisa. Po'o fetching merupakan bakal buah po'o yang gagal berkembang, mengering lalu rontok. Oh, ini ada Pak. Ya. Nih. Coba kalian lihat ya. Ini yang kita cari. Ini tempat kita mencarinya. Dia mirip-mirip, makanya agak susah mencarinya. Kita harus fokus. Saya harus berhati-hati membelah setiap semak yang saya lewati. Tidak hanya rawa yang tidak rata, namun di semak-semak seperti ini terdapat binatang yang berbahaya. Ini udah cukup Pak? Cukup ya? Oke, karena ini kita dapatnya udah cukup banyak, udah 1 noken segini, kita akan ke para-para untuk mengeringkan fetching yang sudah jatuh. Hari sudah semakin gelap. Saya harus segera menyiapkan anti nyamuk sebelum mereka mengepakkan sayap keluar dari sarangnya. Nah, kalau fetching ini karena dia jatuh-jatuh di dekat rawa ya, otomatis dia basah. Terus terkadang teksturnya juga ada yang masih lembek. Makanya ini harus dikeringkan dulu dengan cara digantung di atas asap. Kalau udah kering, baru dibakar seperti dupa ya Pak. Air pasang perlahan naik. Saya bersama Bapak Martin dan Bernardus membuat perapian di tanah yang tidak terendam. Sambil mengeringkan po'o fetching, saya mulai membakar buah demor. Semakin sore, asap semakin mengepul. Cara mengusir nyamuk seperti ini adalah proses adaptasi suku Asmat terhadap lingkungan mereka yang berbahaya. Tapi justru ini yang dicari, asap-asap kayak gini. Karena kalau udah bakar-bakar, muncul asap kayak gini, meskipun kita pedih di mata, tapi aman dari nyamuk. Bapak tahu obat demor ini sejak kapan Pak? Dari orang tua. Dari orang tua? Ya. Oh, emang berarti turun-temurun ya dari dulu? Dari orang tua turun temurun sudah. Oke. Ya, seperti itu. Kalau Bapak sendiri udah pernah kena malaria? Sudah. Dan obatnya memang ini? Pakai ini juga saya makan. Oke. Makanya sehat kuat ya Pak. Permukaan buah demor sudah mulai legam. Tanda buah ini sudah siap dimakan. Nih bentukan buah mengkudunya yang sudah dikupas. Nah, ini masih panas, tapi kita coba aja. Tadi sebelum saya nyoba, saya tanya dulu sama bapaknya, Pak rasanya gimana? Katanya manis. Kayaknya yang ini emang belum mateng deh. Karena rasanya agak getir, kemudian dalamnya memang berlendir. Tapi justru biasanya yang rasanya kurang sedap kayak gini malah justru lebih bagus buat kesehatan. Di balik aroma dan rasanya yang kurang disukai, mengkudu mengandung zat yang dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Makan mengkudu bakar ditambah dengan asap, ini nyamuk otomatis nggak berani deket-deket sama kita ya Pak. Pak, ini kalau misalnya udah terbiasa sehari bisa makan berapa kali untuk mencegah malaria? Ya, pokoknya boleh bilang 1 bulan mungkin 1 kali kah. Oh, gitu. Cuma 1 buah aja? Cukup? Oh, ternyata kecil-kecil cabai rawit ya. Cuma sekecil ini, itu sekali sebulan aja udah cukup untuk menangkal malaria. Nyamuk di wilayah rawa berlumpur seperti ini biasanya akan mulai keluar setelah matahari terbenam. Resiko tergigit akan meningkat pada malam hari karena nyamuk bersifat krepuskular atau aktif pada senja dan fajar. Untuk
satu pouvicin ukuran kecil seperti ini itu cukup untuk mengasapi satu rumah dari sore dipasang sampai tengah malam ya Pak? Ya. Kalau yang ukuran besar itu sampai pagi pun bakalan masih ada sisa. Masyarakat Asmat percaya asap pouvicin dapat mengusir nyamuk malaria dan serangga mengganggu lainnya dari rumah. Hidup di daerah rawa secara turun-temurun membuat masyarakat suku Asmat sudah berdamai dengan malaria. Apalagi di alam sudah disediakan obatnya. Nah, cara seperti ini membuktikan bahwa alam bisa jadi pelindung. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Awas, awas, semangat. Pohonnya rubuh, ini rasanya hampir kayak gempa karena tanah semua bergerak.